beberapa kali oleh Direktorat PAUD ya bekerja sama dengan UPT Balai PAUD Dikmas di seluruh Indonesia. Nah, tolong ini harus tetap berlanjut walaupun nanti tahun ajaran baru ini sudah dimulai. Kita tidak pernah mengenal lelah untuk menyiapkan pendidik kita, guru-guru kita di satuan pendidikan PAUD yang kita punya ini. Siapkan betul para guru-guru kita, para pendidik kita untuk mengawal pembelajaran selama di rumah untuk 1 semester ini. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, Direktorat PAUD juga menyiapkan materi-materi pembelajaran, baik dalam versi cetak, versi digital, termasuk juga video-video pembelajaran. Tolong itu Ibu dan Bapak sekalian bisa dilihat, bisa dipelajari, sehingga nantinya ketika pembelajaran di rumah ini berlangsung, para guru kita, para orang tua kita tidak kebingungan menangani anak-anak di rumah itu seperti apa. Memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sekarang orang tua sudah mulai masuk kerja, seperti apa anak-anak nanti di rumah, bagaimana menangani anak-anak yang orang tuanya nggak peduli, terutama di daerah-daerah terpencil dan seterusnya. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita selalu berbagi praktek-praktek, pengalaman-pengalaman yang kita punyai selama 3 bulan terakhir. Banyak praktek baik yang bisa kita bagikan sesama guru, sesama orang tua. Dan webinar pada kali ini memang fokus betul kepada orang tua. Bagaimana orang tua menyiapkan putra-putrinya ketika belajar di rumah sampai Desember. Banyak orang tua yang selama 3 bulan melaksanakan BDR. Itu luar biasa kreatifnya, luar biasa banyak hal-hal baru yang dikembangkan oleh orang tua yang itu sangat berguna untuk dibagikan dalam forum ini. Kami yakin banyak orang tua yang melakukan banyak hal selama masa pandemi 3 bulan terakhir. Nah, mudah-mudahan ini bisa dibagikan, dan seri webinar ini memang khusus untuk orang tua. Dan mudah-mudahan ini bisa terus bergulir, dibagikan pada semua orang, kepada semua warga yang punya anak usia dini, sehingga nanti ketika pembelajaran sudah dimulai, kita menjadi lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran sampai akhir tahun. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan secara optimal. Mudah-mudahan para orang tua bisa saling berbagi, kita bagikan semua hal yang mungkin sangat berguna bagi orang tua agar pembelajaran di rumah ini semakin lebih bagus. Tentu Ibu dan Bapak sekalian, tantangan paling sulit, paling menantang itu adalah pembelajaran dari rumah bagi PAUD, bagi anak usia PAUD. Bagi anak usia PAUD, bagi anak usia SD itu tantangan luar biasa. Oleh karena itu, Ibu sekalian, kunci keberhasilan belajar dari rumah bagi anak PAUD itu tergantung seberapa intensif komunikasi dan kolaborasi antara guru dengan orang tua. Tentu faktor yang paling utama itu adalah orang tua. Nah, inilah yang nanti perlu disampaikan, perlu dibagikan apa-apa yang sudah dialami oleh para orang tua. Dan tentu di sini ada Pak Sukiman yang selama ini mengembangkan berbagai materi pendidikan keluarga, akan sangat bagus juga untuk disampaikan kepada para peserta webinar ini. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat mengikuti webinar. Dan akhirnya webinar tentang kelas orang tua berbagi pada siang hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya langsung mohon diri karena sedang paralel meeting dengan tempat lain. Terima kasih. Baik, terima kasih
Bapak Hamid Muhammad MSc, PSD, PLT Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud RI yang telah memberikan sambutan sekaligus memberikan penguatan kepada kita semua pentingnya mendampingi anak selama belajar dari rumah dan juga sudah membuka acara ini. Terima kasih Bapak Hamid, sukses untuk Bapak Hamid ya. Terima kasih semua. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ayah bunda dan pemirsa semuanya, tidak dipungkiri selama Ananda belajar dari rumah dan orang tua juga bekerja dari rumah, banyak hal yang harus dilakukan. Mendampingi anak selama belajar dari rumah, juga menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Kadang orang tua merasa terganggu jika Ananda mulai ikut-ikutan di dapur atau tidak mau membereskan mainan dan buku-bukunya. Nah, pada kelas orang tua berbagi kali ini, kita akan mendengarkan pengalaman dari dua orang ibu dengan kondisi keluarga dan geografis yang berbeda. Bagaimana melibatkan anak usia dini dalam pekerjaan rumah tangga selama belajar dari rumah? Permasalahan apa yang dihadapi dan bagaimana solusinya? Dan di dalam Zoom ini sudah bergabung 317 orang ya, dan nanti host akan terus mengadmit teman-teman, para peserta dan juga ayah bunda yang sudah mendaftar. Jadi mohon bersabar karena Zoom ini kapasitasnya 1000 orang. Jadi tenang saja, kita akan ikuti terus dan jangan lupa bagi yang tidak bisa masuk di Zoom ini bisa bergabung di channel YouTube Kemendikbud RI. Ya, silahkan segera sekarang dicari karena informasinya ini sangat luar biasa, sangat penting untuk kita semua. Baik, Mama Tista dari Timika Papua, apa kabar Mama? Baik. Ya, Mama, saya menyapa Mama Teresia. Apa kabar Mama? Ya, Mama sehat? Ya, boleh di unmute Mama? Ya, boleh. Baik. Ya, selamat sore waktu Indonesia Timur. Sudah menunjukkan pukul 14 atau jam 4 sore di sini, Bunda. Wah, luar biasa. Ya, apa kabar Mama? Sehat semuanya? Puji Tuhan, baik, Bunda, sehat. Ya, Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bunda-bunda yang ada di sini, begitu juga ayah bunda yang ada di channel YouTube. Ya, baik. Sebelum Mama Teresia menyampaikan pengalamannya, izinkan saya untuk menyampaikan profil Mama Teresia ya. Mama Teresia lahir di Manggarai, tanggal bukan Manggarai Jakarta ya, ini Manggarai Timika ya. Pada tanggal 26 November 1987, alamat rumah Jalan Patimura, Kelurahan Inauga, Kecamatan Banyak, Kabupaten Mimika. Mama Teresia adalah seorang ibu rumah tangga dan suaminya bernama Bapak Armin Seto, berprofesi sebagai supir toko, dan nama Ananda Loisa de Misela Seto, yang biasa dipanggil Misel, 6 tahun, dan juga masih punya baby Gevianon 3 bulan. Misal bersekolah di TK Kartika 631 Mimika. Iya, Mama, silahkan Mama berbagi pengalaman dengan kami semua, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube, Mama. Silahkan Mama. Bagaimana cara Mama? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bunda, di sini saya mau berbagi tentang pengalaman saya selama saya membimbing anak saya sendiri dari rumah selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Saya Ibu Teresia, orang tua dari anak Michelle, dan anak saya bersekolah di TK Kartika 631 Mimika, Papua. Next. Ya, Bunda, di sini saya mau berbagi. Pasti yang dilihat di sini adalah tantangan kan bagi ayah bunda yang ada di sini.
ketika anak kita susah dikasih bangun pagi. Bunda, di sini saya mau berbagi, meskipun saya bimbing sendiri anak saya selama kurang lebih 3 bulan, saya tetap mendisiplinkan diri anak saya untuk tetap bangun pagi setiap harinya. Next. Untuk tetap bangun pagi setiap harinya. Nah, di sini juga saya memberikan tanggung jawab, meski tidak seperti yang kita buat sebagai orang tua, merapikan tempat tidur seperti yang kita buat serapi-rapinya. Tetapi di sini saya mengajarkan untuk dia bertanggung jawab dengan tempat tidurnya sendiri. Dia belajar bangun pagi, membereskan tempat tidurnya sendiri. Dia belajar bangun pagi, membereskan tempat tidurnya sendiri. Ini juga tantangan pastinya. Banyak ayah bunda mungkin yang mengeluh. Anaknya makannya lama, tidak mau makan sayur. Bunda, saya mau berbagi di sini. Saya terapkan disiplin. Paginya setelah mandi, minum susu dulu. Setelah itu sarapan pagi, dan pasti tantangan buat ayah bunda yang ada di sini ketika anak kita tidak suka makan sayur. Saya tetap bunda, tetapi dengan cara yang lembut dan kasih sayang kita sebagai orang tua. Jangan dengan omelan bunda. Ayah bunda tidak boleh dengan omelan. Kok kamu nggak mau makan sayur? Kamu tidak mau makan sayur. Tetapi saya di sini bunda dengan penuh kasih sayang dan sentuhan yang lembut. Saya menyampaikan sebagai seorang ibu, sayang, dulu juga mama tidak suka sayur sayang. Tetapi ketika mama mencoba, ternyata makan sayur itu enak. Jadi seperti itu. Next. Nah, mengajak anak juga untuk membersihkan halaman rumah. Membuang sampah pada tempatnya dengan tujuan edukasi bunda bahwa halaman rumah sangat penting untuk dijaga kebersihan. Biasakan kita anak-anak baru pungut sampah satu, kita sudah bilang, kotor, tidak boleh angkat yang kotor. Di sini saya tidak seperti itu bunda, saya mau berbagi bahwa jangan takut kotor. Pasti setelah memungut sampah atau membuang sampah, pasti dia tahu. Setelah membuang sampah pada tempat sampah, pasti saya harus mencuci tangan. Next. Setelah membuang sampah pada tempat sampah, pasti saya harus mencuci tangan. Nah, membiasakan diri untuk mencoba membantu pekerjaan saya sebagai orang tua, agar anak saya mempunyai rasa empati yang besar terhadap kesulitan atau beban orang lain. Tetapi bukan berarti di sini kita mengharapkan anak itu harus bisa sama seperti kita, bukan bunda. Ini kita membimbing anak dengan baik, melibatkan anak dalam segala tugas tanggung jawab kita di rumah tangga. Hanya melibatkan, bukan berarti meringankan beban pekerjaan kita. Next. Hanya melibatkan, bukan berarti meringankan beban pekerjaan kita. Nah, apa yang dia lakukan? Mencuci piring. Nah, mungkin ada bunda-bunda yang selalu bilang, nanti cucinya tidak bersih. Tidak seperti itu saya bunda, saya mengajarkan dia mencuci piring makannya sendiri. Bagus juga kalau dia mau membantu semuanya, mama saya cucikan piringnya semua. Bagus juga kalau dia mau membantu semuanya, mama saya cucikan piringnya. Menyapu rumah juga, kadang kita ngomel-ngomel, nanti sapunya tidak bersih, tidak diangkat semua pasir-pasirnya, tidak diangkat semua sampah-sampahnya. Dengan sentuhan yang lembut bunda, terima kasih kakak sudah membantu pekerjaannya mama. Nah, anak-anak di sini tuh butuh dipuji bunda. Anak-anak itu kalau dipuji ya malah dia tambah semangat. Oh, berarti pekerjaan positif yang saya lakukan. Pasti dia punya pemikiran seperti itu. Next. Nah, membantu orang tua di dapur. Mari ayah bunda, kita melibatkan anak kita ketika kita masak di dapur juga. Sambil berbincang-bincang dengan anak-anak kita. Jangan dengan omelan, nanti sayurnya bukan begitu caranya. Nanti sayurnya kamu potongnya tidak bagus, tidak seperti itu. Nanti tempenya rusak. Nanti kamu potongnya begini-begini, nanti kamu
nanti tangan kamu kena pisau loh. Jadi di sini Bunda dengan sentuhan yang lembut, tetap di bawah pengawasan kita, biarkan anak-anak kita membantu kita di dapur pun, dimanapun kita tetap melibatkan anak kita di rumah. Next. Nah, kebetulan saya punya baby nih, 3 bulan adiknya. Nah, di sini saya membangun komunikasi yang baik dengan anak saya, Michelle. Membangun komunikasi, misalnya ketika saya mandi, karena kebetulan berdua ini di rumah, bapaknya pagi sudah pergi kerja dan pulangnya jam hampir 6:30 baru tiba di rumah. Otomatis kita berdua di rumah ini. Jadi di sini saya bangun komunikasi. Kakak jaga adik ya, mama mandi sore dulu atau mandi pagi. Jadi bangun komunikasi yang baik. Tapi jangan dengan ancaman Bunda, bukan dengan ancaman. Oh awas, nanti kamu angkat adik, nanti adik jatuh, awas kamu ya. Tidak Bunda, pasti dia ada perasaan takutnya kalau kita seperti itu. Di sini saya mau berbagi, saya bangun komunikasi yang baik. Kakak dijaga saja adiknya, biarkan adik tidur. Mama, kalau misalnya dia ngomel, mama nanti saya harus gendong adik. Kalau misalnya mama sudah selesai mandi, iya kakak, nanti kakak bisa gendong adik kalau mama selesai mandi. Nah Bunda, otomatis kalau kita sudah buat perjanjian dengan anak, kita harus tepati janji kita juga dengan anak. Ketika sudah selesai mandi, kita arahkan, oh iya tadi janjinya setelah mama mandi boleh gendong dede ya, boleh gendong adik ya. Nah di situ bangun komunikasi yang baik, biar anak kita juga percaya sama kita. Next, mari ayah bunda, di sini saya mau mengajak kita semua bahwa peran kita sebagai orang tua di sini adalah pendidik yang pertama dan utama bagi buah hati kita. Peran edukatif orang tua begitu penting dan tidak dapat digantikan oleh siapapun itu. Itu sebabnya tidak tepat jika orang tua hanya menggantungkan pendidikan kepada pihak sekolah atau kepada guru. Kita orang tua bertanggung jawab membekali anak-anak kita. Keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak menimba pengalaman pribadi yang menyenangkan dan menjadi bekal buat anak-anak kita di masa depan. Ingat bahwa kita adalah pendidik utama dan pertama. Kita yang membentuk moralitas bagi anak kita dan juga agamanya yang pertama. Jadi peran kita orang tua itu tidak bisa tergantikan oleh siapapun, ayah bunda. Saya tekankan di sini, peran kita sangat penting bagi anak-anak kita untuk membentuk kepribadiannya anak kita buat di masa depannya nanti. Next. Saya belajar dari pandemi COVID-19 ini yang hampir 3 bulan saya membimbing anak saya sendiri dari rumah. Selain mengerjakan tugas yang selalu diberikan gurunya, saya sebagai ibu rumah tangga dengan segala keterbatasan saya tetap berusaha untuk mengajarkan anak saya terlibat dalam segala bentuk kegiatan di rumah. Dengan ini, anak dan orang tua belajar banyak. Jangan sampai kita sebagai orang tua malah merasa tertekan atau merasa stres dengan anak kita belajar dari rumah, tidak bersama dengan gurunya. Tetap kita adalah orang tua yang pertama, kita adalah pendidik yang pertama di rumah. Rumah sebagai sekolah pertama dan orang tua sebagai pendidik utama yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Bunda belajar dari pandemi COVID-19. Semoga ayah bunda tetap setia selalu mendampingi anaknya dalam 1 semester ke depan, meski tetap belajar dari rumah. Harapan kita semua, semoga pandemi ini segera berlalu.
Terima kasih. Semoga pandemi ini segera berlalu. Luar biasa, terima kasih Mama Teresia, luar biasa dengan kostum khas dari Papua ya, luar biasa. Inilah sosok Mama Teresia Nun jauh di sana di Indonesia bagian timur yang tetap bertekad untuk selalu mendampingi Ananda tercinta Michelle untuk menjadi anak yang hebat, untuk menjadi anak yang selalu tekun belajar, bermain, dan juga bisa terlibat dalam kegiatan di pekerjaan di rumah tangga. Dan tentunya ada sikap-sikap yang muncul kemudian, sikap gotong royong, sikap toleransi, sikap peduli, ya, dan itu sangat-sangat penting untuk anak usia dini. Ya, Mama mungkin punya gambaran yang lebih jelas melalui video yang akan ditayangkan barangkali. Ya, marilah kita saksikan. Inilah keseharian dari Mama Teresia bersama Michelle dan Gevan. Ya, itu tadi gambaran Mama. Saya mau bertanya, sebelum ke narasumber berikutnya ya, kira-kira selama mendampingi Ananda Michelle dalam belajar dari rumah, ada permasalahan apa yang biasanya terjadi di rumah? Dan bagaimana solusinya, Mama? Yang biasanya terjadi di rumah. Dan bagaimana solusinya? Iya, Mama. Silakan. Ya, otomatis ada ya, ada banyak hal, tetapi itu menjadikan pelajaran buat kita semua agar kita lebih bersabar lagi. Seperti statement saya tadi, kita adalah orang yang pertama, kita adalah pendidik yang pertama. Jadi peran kita tidak bisa tergantikan. Daripada anak kita lebih nyaman dengan orang lain, berusaha untuk selalu menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak-anak di rumah. Terima kasih Mama Teresia, luar biasa. Kalau dilihat dari wajahnya, Mama Teresia ini adalah seorang ibu yang kuat, ibu yang tegar, dan ibu yang penuh dengan solusi. Dan selalu ramah kepada anak, selalu tersenyum. Dan memang kita sebagai orang tua harus selalu bersabar, apalagi di masa COVID seperti ini, kita harus bekerja, harus mengerjakan pekerjaan rumah, dan juga harus mengasuh anak. Terima kasih Mama Teresia, salam buat Michelle. Terima kasih Bunda. Ya, semoga selalu berbahagia, selalu sejahtera, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Mama Teresia. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya narasumber kedua adalah seorang ibu dengan profesi dosen. Beliau adalah Ibu Riris Setio Sundari, seorang dosen PGSD Universitas PGRI Semarang, dan sekarang beliau sedang menempuh kuliah S3. Jadi sudah bekerja, kuliah, dan suaminya adalah seorang polisi di Polri Polda Jateng bernama Bapak Danang Juanda, dan memiliki 2 putra laki-laki semuanya. Putra pertama adalah Danendra Dananjaya Juanda, usia 5 tahun, dan putra kedua adalah Davendra Aradana Juanda, usia 3 tahun. Kedua-duanya bersekolah di Pusat Unggulan PAUD Taman Belia Candi Semarang. Kepada Bu Riris,
Silahkan untuk berbagi pengalaman bagaimana membimbing mengasuh dua putranya, jagoan-jagoan cilik ini, luar biasa. Dengan pekerjaan yang tentunya dua-duanya bekerja, ayah bunda bekerja, masih ditambah kuliah lagi ya, S3 itu sebuah kuliah yang sangat berat. Baik, silahkan Bu Riris untuk bisa berbagi pengalaman bersama kita semuanya. Baik, silahkan Bu Riris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan pemirsa semua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing dalam kesempatan yang sangat istimewa siang ini. Izinkan di kesempatan ini saya berbagi kegiatan saya, menemani anak-anak di rumah, berkegiatan dan belajar dari rumah. Bukan berarti kegiatan saya lebih menarik atau lebih bagus daripada Bapak Ibu semua. Saya yakin kegiatan Bapak Ibu semua sama-sama hebat, sama-sama menstimulasi dengan baik anak-anaknya. Hanya saja di sini saya ingin berbagi kegiatan yang saya lakukan selama masa belajar dari rumah ini. Yang sebenarnya kegiatan ini bukan hanya kegiatan saya dan anak-anak, tapi juga kegiatan saya, suami saya, dan juga anak-anak. Karena peran ayah dalam pendidikan di rumah sungguh sangat penting dan tidak tergantikan ya. Baik, ini adalah kegiatan Danendra dan Davandra belajar dari rumah. Danendra dan Davandra bersekolah di PAUD Taman Belia Candi Semarang. Next. Danendra dan Davandra bersekolah di saat pandemi datang, kami full berkegiatan dari rumah, membagi waktu untuk beberapa tugas. Jadi pada masa sebelum pandemi, anak-anak saya ini sekolah dan daycare di PAUD Taman Belia. Jadi berangkat pagi bersama saya, bareng dengan saya, atau kadang dengan bapaknya. Lalu sore saya jemput mereka berdua ke rumah. Nah, ketika pandemi ini, otomatis saya agak shock. Saya agak shock dan kaget dengan tiba-tiba saya harus berbagi pekerjaan antara pekerjaan kantor, pekerjaan tugas kuliah dengan menstimulasi anak. Maka pada masa pandemi ini saya harus berpikir bagaimana saya bisa membagi waktu antara tugas-tugas pekerjaan saya dan juga menemani anak saya berkegiatan. Next. Untuk itu akhirnya saya membuat keputusan bahwa kami harus beraktivitas bersama, termasuk dalam pekerjaan rumah tangga. Jadi di sini bisa dilihat bahwa anak-anak saya libatkan dalam pekerjaan rumah tangga, terutama adalah bertanggung jawab terhadap barang-barang mereka sendiri. Jadi bisa dilihat di sini foto Danen sedang merapikan bukunya. Dan ketika kegiatan itu bukan hanya mereka sekedar beraktivitas atau berkegiatan bersama saya, tetapi juga ada pembelajaran yang masuk kepada mereka. Di dalam buku-bukunya Danen ini ada nomor urutnya, jadi tugas dia adalah merapikan bukunya berdasarkan nomor urut yang ada di dalam buku. Next. Dan juga karena buku-bukunya juga dibedakan per tema, ada warnanya, beberapa buku yang seperti itu. Jadi dia juga selain bertugas untuk mengurutkan bukunya berdasarkan nomornya, dia juga mengelompokkan buku berdasarkan tema. Dia melihat dari warnanya. Kenapa saya menggunakan buku? Karena sampai saat ini saya belum memberikan belum bisa memberikan gadget ke anak saya. Mereka ada screen time, tapi tidak dengan handphone. Mereka hanya berkegiatan dengan handphone ketika sangat terpaksa atau ada pertanyaan mereka yang belum bisa saya jawab, maka kami akan mencari bersama di handphone dengan saya. Itu kenapa saya menggunakan buku, karena saya menggunakan sounding terutama pada saat read aloud ini sebagai senjata utama saya untuk memberikan pembelajaran ke mereka dan memberikan menyampaikan informasi atau nilai-nilai yang ingin saya tanamkan ke mereka. Itu. Dan di dalam
kegiatan ini kami melakukan semuanya bersama, mulai dari membereskan mainan, menjemur baju, melipat baju, memasak, memasang spray, membersihkan lantai, dan lain sebagainya. Next. Dalam perjalanannya, ketika kegiatan itu, apakah anak-anak akan selalu mengikuti petunjuk dari orang tua? Ya pasti tidak, karena anak-anak selalu ingin eksplorasi dengan barang-barang apa yang ada di sekitarnya. Seperti contoh ini adalah Davan, anak kedua saya. Jadi ketika saya meminta dia untuk menyusun buku berdasarkan warnanya, dia lebih memilih untuk membuat rumah dari buku-buku yang ada di depannya. Ya, saya menghargai itu. Oke, dia boleh membentuk rumah karena itu salah satu cara dia saya menstimulasi imajinasinya seperti itu. Next. Jadi di masa belajar dari rumah ini yang paling berat, tantangan yang paling berat bagi saya adalah manajemen waktu, karena saya harus membagi waktu untuk beberapa tugas dalam sekali waktu gitu. Beruntungnya ide dari Mama Papa wali murid saya dan Mama Papa yang lain di Taman Belia direspon sangat baik oleh sekolah. Kami mendapatkan RPPH sebagai panduan berkegiatan tiap minggunya. Next. Dan setiap minggu pula, kami mengirimkan foto dan video sebagai laporan kegiatan kepada Bunda Wali. Seperti di foto ini, saya ingat di RPPH itu, anak diminta untuk merapikan kamar. Nah, karena pada saat itu buku-buku mereka sudah melebihi batas, sudah sangat banyak dan kekurangan rak. Akhirnya karena saya berikan rak buku baru, mereka membantu bapaknya untuk merakit rak buku itu dengan alat-alat bukan mainan, jadi menggunakan alat-alat asli. Jadi ketika menggunakan alat itu, selain mereka harus tahu fungsi masing-masing alatnya, mereka harus bisa menjaga fokus supaya alat-alat itu tidak melukai tubuh mereka. Supaya alat-alat itu tidak melukai tubuh mereka. Tentunya kegiatan yang saya lakukan atau kami lakukan itu tidak bisa sama persis dengan RPPH yang diberikan oleh sekolah, baik jenis kegiatan maupun jadwalnya, karena menyesuaikan kondisi anak-anak dan orang tua, kondisi saya, kondisi suami, kondisi anak-anak. Next. Dan perbedaan jenis kegiatan dan juga jadwal kegiatan itu sangat dimengerti oleh bunda-bunda di sekolah, karena pada dasarnya melaksanakan pembelajaran dan stimulasi untuk anak-anak bersamaan dengan kami melakukan pekerjaan rumah itu juga selain mengenalkan tanggung jawab, mengenalkan kemandirian, juga kami bisa lebih mendekatkan diri, jadi lebih membangun kedekatan antara saya dan anak-anak. Kami melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah tangga. Seperti tadi yang saya sampaikan, bukan hanya untuk melatih kemandirian, tetapi juga untuk memberi bekal tanggung jawab. Seperti di contoh ini, Davan baru saja menumpahkan air ketika dia bermain. Maka saya mencoba mengorek dia apa yang harus dilakukan ketika dia baru saja menumpahkan air gitu. Dia mencari pel sendiri, lalu membersihkan airnya sendiri, yang tentunya pasti kurang bersih, saya harus membersihkan ulang, tetapi usaha dia, lalu solusi yang ditawarkan itu yang kami dapatkan gitu. Next. Mengajak anak-anak terlibat dalam pekerjaan rumah bukan berarti membuat pekerjaan kita selesai lebih cepat, bukan. Tetapi justru kita harus menyediakan stok sabar karena durasi penyelesaian pekerjaan akan lebih lama, pasti akan lebih lama. Seperti contoh di gambar ini, memotong kacang panjang saja ketika saya yang melakukan akan lebih cepat selesai gitu. Beda dengan ketika anak saya melakukan, dia masih harus belajar koordinasi tangan, koordinasi mata, otot tangannya. Tetapi itu yang diperoleh, bukan bukan hanya menemani saya, tapi dia bisa menguatkan otot tangannya, koordinasi tangan dan matanya, dan seperti itu. Next.
koordinasi tangan dan matanya. Next. Dan seperti itu. Next. Banyak manfaat yang saya peroleh dalam ketika mengajak anak berkegiatan. Jadi seperti ini. Di foto anak-anak saya sedang membantu saya melipat baju mereka sendiri. Saya merasa terbantu, bukan karena pekerjaan saya cepat selesai, bukan, tetapi karena saya bisa melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu, yaitu menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa harus meninggalkan anak saya, sekaligus dengan menemani mereka, dan juga menstimulasi anak-anak sekaligus seperti itu. Next. Dan juga menstimulasi anak-anak. Nah, tentunya saya juga harus menurunkan standar kerapian hasil. Standar hasilnya harus saya turunkan. Karena bagaimanapun hasilnya, saya menghargai sebagai bentuk usaha mereka. Seperti ini, contohnya hasil dari lipatan anak-anak saya tentunya ketika dibandingkan dengan hasil lipatan saya, jauh berbeda ya, karena saya sudah melipat sudah sekian puluh tahun, sementara anak saya baru belajar. Ketika saya dulu seusia mereka juga mungkin saya belum bisa melipat baju, tetapi bukan hasilnya yang saya tekankan, tetapi proses yang mereka lalui dan juga kegiatan yang kami lakukan bersama itu, kebersamaan kami. Next. Kegiatan yang kami lakukan bersama. Berkegiatan bersama anak ini menuntut orang tua untuk kreatif dalam mencari kegiatan bersama anak. Akhirnya saya ajak ini karena mereka tidak mau mandi, akhirnya saya ajak mereka untuk mencuci mainannya sehingga mereka basah baru mereka mau mandi. Jadi memanjangkan stok sabar, berusaha melihat dari sudut pandang mereka. Next. Berusaha melihat dari sudut pandang mereka. Oleh karena semua kegiatan harus dilakukan di dalam rumah, maka saya harus berusaha bagaimana membuat kegiatan atau pekerjaan rumah ini menjadi menarik untuk mereka. Semua anak pasti suka main air ya, hampir semua anak itu suka main air. Makanya ketika saya ajak mereka untuk mencuci sepatu, saya sediakan sabun dan air, mereka akan sangat senang mencuci sepatunya sendiri. Next. Next. Ini gambar ketika anak saya sedang menjemur baju ya, tadi menjemur baju. Lalu dari kegiatan yang kami lakukan bersama tadi, banyak temuan-temuan yang didapatkan oleh anak-anak dan juga saya sendiri, seperti pada kegiatan memasang spray dan sarung bantal ini, mereka jadi mendapatkan sebuah simpulan bahwa ketika sebuah pekerjaan itu terasa berat dilakukan sendiri, akan lebih mudah ketika mereka lakukan berdua. Seperti contoh itu mereka memasang sarung guling, itu mereka kesulitan. Awalnya mereka memasang sendiri-sendiri, mereka kesulitan. Lalu saya coba kalau satu guling itu dipasang berdua, kakak dengan adik. Satu menarik sarungnya, satu menarik gulingnya. Apa yang terjadi? Lebih mudah nggak dicoba dulu? Akhirnya mereka mencoba itu dan menemukan bahwa oh iya ya, kalau seperti ini lebih mudah. Nggak harus sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri lebih sulit. Gitu. Jadi yang seperti ini dan tentunya proses memasang spray, memasang sarung bantal ini akan memakan waktu yang jauh lebih lama ketika saya lakukan sendiri karena saya harus menemani mereka dan pasti mereka ada masa bermainnya, lompat-lompatan dulu dan segala macam khas anak-anak seperti itu. Lompat-lompatan dulu dan segala macam khas anak-anak. Kegiatan yang kami lakukan selama masa belajar dari rumah ini juga membuat anak-anak menjadi lebih dekat dengan alam. Karena biasanya pada masa sekolah mereka bermain di luar mungkin hanya pada saat weekend atau sore hari pulang sekolah, tetapi pada masa BDR ini kami bisa kapan saja bermain di luar rumah gitu. Seperti contoh ini mereka sedang mencabut singkong dengan bapaknya. Pada proses mencabut singkong, bapaknya bisa memberi pembelajaran atau memberi informasi tentang akar, tentang batang, tentang daun. Lalu ketika mereka memetik bayam, mereka sedang memetik bayam, saya ajak memetik bayam di depan rumah.
mereka bisa membedakan mana yang daun bayam dengan rumput, karena dari sini mereka jadi tahu bermacam-macam rumput. Rumput ada yang rumput yang mirip bayam, ada yang rumput daunnya tinggi gitu. Jadi ada banyak informasi yang ditemukan. Biasanya sebelum berkegiatan pada pagi harinya, malam harinya kami sudah mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Jadi saya sudah menyiapkan, misalnya besok mau memetik bayam, maka malamnya kami membaca buku tentang sayuran, tentang makanan sehat, tentang tumbuhan seperti itu. Lalu paginya ketika kami berkegiatan, kami akan mengingat kembali apa yang kami diskusikan di malam hari. Nah, apa yang kami temukan ketika berkegiatan ini, misalnya seperti contoh ketika mereka memetik bayam itu, mereka menemukan beberapa binatang. Contohnya capung, belalang, dan kepik. Jadi setelah berkegiatan sore harinya kami buka buku lagi, kami membaca tentang capung, kami membaca tentang belalang, kami membaca tentang kepik. Mereka jadi tahu bahwa kepik yang merah itu bisa mengeluarkan cairan yang berbau sangat busuk. Mereka jadi tahu bahwa matanya capung itu dua, tetapi di dalamnya ada ribuan, ada banyak sekali mata di dalam dua mata capung itu. Kenapa capung harus hinggap di air dan lain sebagainya, itu semua kami diskusikan berdasarkan temuan pada saat kegiatan seperti itu. Jadi ya mau tidak mau, memang saya harus ikut kegiatan mereka untuk bisa memberikan pembelajaran. Next. Mereka juga lebih mengenal lingkungan sekitar rumah. Seperti ini. Ini foto kegiatan sewaktu mereka membantu bapaknya mencabut rumput di samping rumah. Lalu mereka menemukan bahwa ada dua pohon pepaya bersebelahan, tetapi berbeda. Yang satu pohon pepayanya keluar buahnya, yang satu keluar bunganya. Nah, itu kan informasi yang biasa menurut kita, tetapi bisa menjadi informasi yang istimewa untuk anak-anak. Nah, biasanya malamnya kami diskusikan lagi dengan menggunakan buku yang mereka punya. Itu kenapa saya selalu berusaha menyediakan buku-buku untuk mereka, karena saya ingin ketika mereka butuh informasi, mereka carinya di buku, bukan langsung di Google seperti itu. Next. Nah, yang menjadi tantangan di dalam masa belajar dari rumah ini adalah menghilangkan rasa bosan. Hampir semua orang sudah merasakan bosan di masa belajar dari rumah ini. Saya merasa bosan, anak-anak merasa bosan. Ketika bosan sudah melanda, energi jadi negatif. Nah, saya harus membuat kesepakatan kepada anak-anak, karena anak saya dua-duanya hobi bermain wayang, suka dalang. Jadi supaya mereka tidak merasa bosan dengan kegiatan di rumah, saya membatasi main wayangnya. Jadi mereka boleh main wayang itu di hari Sabtu Minggu, bebas mereka boleh main wayang, boleh menggunakan perangkat lengkapnya, pakai lampu blencong, pakai kelir dan lain sebagainya, itu hari Sabtu Minggu. Kenapa saya membatasi itu? Supaya di masa full di rumah itu mereka ada yang ditunggu gitu. Jadi setiap hari Kamis, misalnya baru hari Kamis, kakak akan tanya, ibu ini hari apa? Hari Kamis. Oh berarti 2 hari lagi kakak boleh main wayang ya? Oh iya gitu. Jadi ada yang ditunggu. Jadi supaya mengurangi sedikit kebosanan yang mereka rasakan karena mereka full berada di rumah. Next. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon mungkin ada masukan atau saran untuk saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riris, luar biasa sharing pengalaman yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan
tentunya ayah bunda yang menyaksikan di webinar ini tentunya sudah mendapat inspirasi ya sekarang ide-ide gagasan. Bahan apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk belajar anak dari rumah dan bagaimana cara anak-anak itu bisa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sekaligus juga membangun pengetahuan dan pengalaman main anak. Sehingga semua benda-benda, barang-barang, dan kegiatan yang ada di rumah bisa digunakan untuk stimulasi perkembangan anak-anak. Nah, sepertinya Bu Riris punya video ya yang mau disaringkan untuk kegiatan hari-hari di rumah. Ya. Ya. Kegiatan hari-hari di rumah. Luar biasa, sangat inspiratif dan dua bunda, dua ibu, pengalaman dua ibu yang luar biasa ini sangat menginspirasi untuk kita semuanya. Pemirsa di YouTube channel Kemendikbud RI, ya silahkan pemirsa semua di YouTube juga bisa untuk chat ya di YouTube channel. Silahkan nanti apa ada pertanyaan silahkan boleh di chat di sana, juga bagi ayah bunda dan peserta yang berada di Zoom juga silahkan untuk chat pertanyaan ya, nanti karena ada panitia yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan itu dan nanti kita tanyakan kepada para narasumber. Baik, dan pertanyaan tolong ditujukan kepada siapa. Oke, kita sambut narasumber ketiga kita yaitu Bapak Dr. Sukiman MPD. Luar biasa. Beliau lahir di Purworejo tahun 1960 dan beliau sudah pernah ya menjadi Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga dari tahun 2015 hingga 2020. Dan sekarang beliau adalah Ketua Umum Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Dan alamat rumah di Jakarta.